Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu he Ali, innal malaikata sak temene malaikat. Innal malaikata sak temene malaikat iku yastaghfiruna padha njaluk ngapura sapa malaika. Innal malaikata sak temene malaikat iku yastaghfiruna padha njaluk ngapura sapa malaikat. Njaluk ngapura lil insani maring menungso. Lil insani maring menungso madama ing dalem selagine langgeng sapa insan. Madama selagine dawam langgengake sapa insan. Ala taharatin ing atase susuci. Ala taharatin ing atase sesuci. Walam yahdas lan ora hadas sapa insan. Wahai Ali, kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu memintakan ampunan kepada manusia yang melanggengkan atau mendawamkan suci, artinya dawamul wudu dan tidak hadas. Jadi kalau kita bisa mempertahankan suci kita, dawamul wudu kita, dan insya Allah kita akan dimintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong iku ihtasala lamun adus sapa man. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong iku ihtasala lamun adus sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Sing sapa wonge mandi dina Jumat ya ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah. Ghafara mongko ngapura sinten Allah Gusti Allah lahu maring man maing dosa benal Jum'ati ing dalem dina Jumat ila Jum'ati maring Jumat kang meneh. Wa ja'ala lan dadekake sinten Allah zalika ing mengkono-mengkono mazkur sawaban ing ganjaran fi qabri ing dalem kubure man. Wa sakula lan dadi abot apa sawab ala mizanihi ing atase timbangan amale man. Yang pertama, ketika kita dawamul wudu, insyaallah kita akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Di dawamul wudu itu kayaknya hal yang mudah, tetapi sebenarnya itu berat. Kenapa berat? Ya karena keistiqomahannya itu yang berat. Kita kentut, wudu, batal wudu, kita bangun tidur, kita wudu lagi, dan seterusnya. Itu namanya dawamul wudu. Artinya wudu itu dilakukan tidak harus ketika mau sholat. Jadi dia mempertahankan sucinya. Nah, ketika orang itu mempertahankan sucinya, dia tidak pernah hadas wudu, maka fa insyaallah innal malaikata yastaghfiruna. Jadi para malaikat memintakan ampun kepada mereka. Kemudian ya Ali, wahai Ali, man
ihtasala yaumal jum'ah faghafarallahu lahu ma bainal jum'ah ilal jum'ah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, sebelum dia melaksanakan sholat Jumat, dia mandi dengan niat mandi sholat sunnah Jumat, ghafarallahu lahu ma bainal jum'ah ilal jum'ah, maka Allah mengampuni dosanya pada hari Jumat itu ke Jumat yang lain. Wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi, dan itu meringankan siksa kuburnya, jadi pahala di kuburnya. Wasakula ala mizanihi, dan nanti ketika dipertimbang memperberat mizannya, timbangan amal baiknya akan berat. Itu ketika kita niat mandi sholat Jumat. Ya Ali, he Ali, ya Aliyu, he Ali, alaika netepono sopo siro, alaika netepono sopo siro bisiwaki kelawan siwakan, bisiwaki kelawan siwakan, fafihi mongko iku ing dalem siwak, fafihi mongko iku ing dalem siwak arbaatun utawi papat wa isruna lan 20, jadi 24 apane fadilatan fadilai utawa keutamaane fitine ing dalem agama, fitine ing dalem agama wal badani lan badan. Wahai Ali, ketika kamu bersiwak, insyaallah itu ada 24 fadilah keutamaan, baik untuk agama maupun untuk kesehatan badan. Salah satunya mungkin menghilangkan bau mulut, kemudian membuat gigi itu bersih, kemudian yang paling pasti itu ya kita mengharap ridho Allah, manfaatnya. Ya Ali, he Ali, alaika netepono sapa sira bisolati kelawan salat. Ya Ali, he Ali, alaika netepono sapa sira bisolati kelawan salat fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune salat, fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Fa innaha mangko sak temene salat fi auqatiha, fa inna mangko sak temene auqatiha iku ra'su kulli fadilatin, pokoke saben-saben fadilah iku ra'su kulli fadilatin, pokoke saben-saben fadilah. Wasana mukuli ibadatin lan puncake saben-saben ibadah, wasana mukuli ibadatin lan puncake saben-saben ibadah. Ya Ali, alaika bis salat, kerjakanlah salat pada waktunya. Fa inna ra'su kulli fadilah, karena di dalam salat itu ra'su kulli fadilah, di sumbernya keutamaan itu di sholat. Wasana mukul ibadatin lan puncake ibadah. Ya jelas, karena di dalam hadis Rasulullah awaluma yuhasabu alail abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok pertama amalan yang ditimbang oleh Allah itu adalah amalan sholat. Jadi ketika orang melakukan sholat itu sebenarnya kalau memang sholatnya dilakukan secara benar, sudah wudunya benar, kemudian sholatnya syarat rukunya benar, itu banyak fadilahnya. Salah satunya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa dengan kita sudah sholat, bahkan kita berjamaah, sholatnya kita sudah pada waktunya, tetapi masih ada yang amaliyah kita yang menyimpang. Contoh misalnya orang itu tekun sholat, bahkan sholatnya berjamaah, tapi masih saja melakukan kemaksiatan, kemudian masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat misalkan. Itu mungkin sholatnya itu ada yang perlu dibenahi. Ya, makanya yang kemarin saya jelaskan itu, ketika orang itu melakukan sebuah ibadah harus didasari dengan ilmu.
Karena dengan ilmu itulah insya Allah ibadah kita akan terarah. Ya kita mau sholat, kemudian kita tidak pernah belajar fikih sama sekali. Wudunya kita tidak tahu, mulai kapan kita wudu, untuk apa kita wudu, caranya kita tidak tahu. Kemudian sholat itu bagaimana kita tidak tahu. Kita bagaimana mau ibadah? Nah itulah pentingnya ilmu. Makanya ilmu itu harus kita cari dulu sebelum kita melaksanakan ibadah. Nah, terutama sholat. Wasana mukul ibadatin puncak saben-saben ibadah ya jelas. Makanya di rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Nah setelah membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah sholat. Karena memang pentingnya sholat ini luar biasa. Nah, santri gue nek misale gak sholat jamaah diarani santri ndablek. Kenapa diarani santri ndablek? Kegiatannya mulai pagi sampai sore sudah terjadwal. Nah kalau kita di rumah belum tentu kita bisa istiqomah melaksanakan sholat jamaah. Untung saja misalkan kita sholat sholat 5 waktu. Zuhur kita sholat pada waktunya di awal waktu misalkan, kemudian zuhur asar kita juga sholat dan seterusnya bisa istiqomah, ya alhamdulillah kalau misalkan kita bisa menjaga sholat kita, dan itu memang kewajiban kita. Ya Ali yuhi Ali, tamanna ngarep mengharapkan, tamanna ngarep sopo Jibrilu malaikat Jibril. Tamanna ngarep sapa Jibrilu malaikat Jibril. Ngarep ayakuna ing yen ta ana iku mimbani Adama saking Bani Adam. Di malaikat Jibril itu mengharapkan dari kita semua, bangsa menungso. Ngarep apa? Lisa ba'i khisalin, 7 piro-piro tingkah. Di Jibril itu siapa? Jibril itu malaikat yang selalu mendampingi Nabi. Kayak Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini memang malaikat yang selalu mendampingi Nabi. Nah, tidak hanya mendampingi Nabi, tetapi malaikat Jibril ini juga berharap dengan keturunan Nabi Adam atau manusia untuk melakukan 7 hal. Yang pertama, as-shalawatil khamsi. Yang pertama as-shalatul khamsi, salat kang 5. Jadi salat 5 waktu ma'al imami sartani imam. Nah, harapan pertama yang diharapkan oleh malaikat Jibril itu adalah salat 5 waktu ma'al imam, artinya berjamaah. Kemarin sudah dijelaskan itu as-shalatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa ba'ina wa 20 darajat. Jadi sholat jamaah itu fadilah keutamaannya dibandingkan sholat sendiri itu selisih 27 derajat. Nah kalau kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, itulah memang yang diharapkan oleh malaikat Jibril. Wa mujalasatil ulama'i, lan lelungguan bareng ulama, ngaji taklim wal muta'alim. Jadi kita duduk di majelisnya ulama, di majelisnya para habaib, kita tolabul ilmi, mencari ilmu. Di situ kita diskusi masalah ilmu dan seterusnya. Nah itulah yang diharapkan oleh malaikat Jibril juga. Kemudian wa iyadatil maridi, lan ngendangi wong loro, nilik wong loro. Yang gerane wong loro, krungu wong loro, dulure loro, tanggane loro, ya gitu ditiliki. Ora harus ditungakne kuadon tok, ditiliki bar iki ditungakne. Dungane sehat atau dungane mati. Ndang matilah. Yang repoti wong urip misalnya, oh enggak perlu. Kelak mati dhewe siswi. Wa tasyihil janazati, lan ngiringi jenazah. Jadi nenek wong ninggal
wis dikafani, dimandeni, dikafani, disolati, terus digone kuburan. Nah, nek kita bisa ngiringi ngiringi jenazah sampai ke liang lahat, nah itulah yang diharapkan oleh malaikat Jibril. Wasakmil ma'ilan ngilikake banyu, wasulhilan ngrukunake mendamaikan, sulhi, wasulhilan ngrukunake bainal isnaini ing dalem antarane wong loro. Dene anggere wong gelut, wong loro didamekne. Nek iso ndamekne, itulah yang diharapkan oleh malaikat Jibril. Aja justru nek ana wong liput loro malah sampean dadi juline. Nek dadi juline ya sampean sing oleh dosa sik, oleh dosa dhisik. Jadi kalau ada orang bertikai berdua, itu kita berhak melarai atau merukunkan, didamaikan. Ini nggak sedikit ketika orang itu ketika datang ke orang alim atau ustadz itu minta solusi gimana, saya lagi ribut nih dengan ini, dengan kawan, dengan saudara. Nah, ketika sang ustadz itu bisa bermediasi bersama-sama, kita panggil, kemudian kita rukunkan kalau bisa rukun. Dan itulah yang diharapkan oleh malaikat Jibril. Wa ikramil jari lan mulyakake tangga. Iki tanggane dimulyakne. Duwe panganan titik diteri. Iki salah satu mulyakne tangga. Nek tangga iki elek apike ya ngerti ya awake dhewe. Iki kudune dimulyakne. Ora kewale enek kancane waduh dimulyakne tanggane oleh asep tok. Misale Pak Najib misale bakar jagung misale. Keluke diarahne ning tanggane. Ben mambu jagung bakar. Mangane karo wong lain misale. Kuwi jenenge ya kurang ajar jenenge. Enggak oleh ngono ki jenenge enggak mulyakne tangga ki jenenge kurang ajar karo tangga. Wal yatimi lan bocah yatim. Nek bocah yatim juga ya dimulyakne. Ora disia-sia. Bocah yatim digewetaki wae ya malah kita celokong malah. Jadi dimulyakne. Duwe jajan, duwe dhuwit tekone jajan dikai. Wahris lan luba sapa sira ala zalika ing atase mengkono-mengkono sabah khisal. Nah, insyaallah kalau kita bisa melakukan 7 hal ini, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Ya Ali he Ali, sholli salata sapa sira. Ya Ali he Ali, sholli salata sapa sira billaili ing dalem wengi. Maksudnya salat tahajud iki. Walau ka halabisatin lan senajan kaya pengopoe wedhus. Fal musalli mongko utawi wong kang salat bilaili ing dalem wektu wengi iku ahsanun nasi luwih bagus-baguse menungso apane wajahan wajahe. Salat tahajud, salat malam, apalagi salat malam itu dilakukan di sepertiga malam. Waminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa maqaman mahmuda. Di sepertiga malammu bertahajudlah kamu. Mudah-mudahan dengan sholat tahajud kita menjadi manusia atau orang yang terpuji. Oh, belum jaminan, tapi dengan sholat malam mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpuji, jadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Karena apa? Itu ahsanun nas, luwih bagus-bagusi menungso ki luwih bagus-bagusi wajah menungso besok di yaumil kiamah mereka yang melanggengkan sholat lail atau sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang dilakukan malam hari, biasanya dilakukan setelah orang itu tidur walaupun sejenak. Dilit. Ya Ali he Ali, idza kabbarta alikane arikalane takbir sapa sira lis salati krana salat. Wahai Ali, ketika kamu mengucapkan takbir ketika salat,
Fafarrij mongko benggangno sapa sira asabi'aka ing pira-pira driji sira. Warfa lan ngangkat sapa sira yadaika ing tangan loro sira. Hat wa mangkibaika hale beneri pundak loro sira. Wa idza kabbarta lan alikarani takbir sapa sira fadha mongko nyelehno sapa sira yaminaka ing tangan tengen sira ala shimalika ing atase tangan kiwa sira tahta surratika ing dalem ngisore wedel sira. Dingene takbir iki tangane diangkat enggak usah rapet-rapet. Iki tetep posisi ngene wae gak apa-apa. Di apa jenenge diangkat apa jenenge asobek iki posisi benggang. Nah, terus tangan kiwa iki apa jenenge diteleh ning ngisor, tangan ning dhuwur pas ning dhuwur udel. Kuwi pesene Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Nah, sing misale enek kan sing ngene sing takbir Allahu Akbar. Itu oleh ya oleh wae paling. Yuk kita ini pesannya Sayyidina Ali, pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali seperti itu, diangkat tangannya posisi ini apa namanya asobek ini posisi terbuka dipenggang nih, kemudian posisi tangan kanan itu numpang tangan kiri tahta surratika, jadi di bawah di atas pusar atau udel. Wa idza raka'ta lan arikalane rukuk sapa sira fadha mongko nyelehno sapa sira yadaika ing tangan sira ing yadaika ing tangan loro sira ala rukbatika ing atase dengkul loro sira. Di pas posisi tangan kuwi ning dengkule. Nek ning nggon apa jenenge nek teko sampai sikil jembalik sampean. Teko dengkul wae. Kok garis ya kejeron. Nah, dadi sejajar pokoknya lurus antara apa iki jenenge geger ndas ki lurus. Wa farij lan benggangno sapa sira baina asabiaka ing dalem antarane pira-pira driji sira. Berarti di sini tetap enggak usah terlalu rapat. Nah, itulah salah satu kaifiah caranya Rasulullah salat. Jadi salatku enggak usah ikuti yang masyhur aja. Salat itu ngikuti yang masyhur. Yang masyhur itu yang biasa-biasa aja. Enggak usah sing aneh-aneh. Enak sing salat ini Allahu Akbar samping enek. Enek sing salat Allahu Akbar samping tengen enek dan seterusnya. Nah, kita kalau di pondok pesantren di dalam kitab-kitab yang kecil, fikih-fikih yang kecil itu mulai mabadi fikih, kemudian fikih wade, awalu dan seterusnya itu yang standar-standar yang sudah kita pelajari. Ya Ali he Ali asfir remyang sapa sira bisubi kelawan salat subuh. Wa shollilan salat sapa sira al maghriba ing maghrib ba'da iya bisyamsi ing dalem sakwise surupe srengenge. Bikotri halabisatin kelawan kira-kirane pengepoe wedhus. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono mazkur min khisalil anbiya'i iku min khisalil anbiya'i setengah saking pira-pira tingkai nabi, setengah saking tingkai pira-pira nabi alaihi salatu wassalam. Salat subuh karo salat maghrib neso jamaah. Ya Ali he Ali alaika netepono sapa sira bi salatil jamaati kelawan salat jamaah. Wahai Ali istiqomah salat jamaah. Ngapa fa inna krana sak temene salat jamaah indallahi mungge Gusti Allah iku kamasyika
kaya mlakune sira ilal haji maring haji wal umrati lan umrah. Wayale nek awakmu iso salat jamaah istiqomah kuwi pahalane nek mungguh Gusti Allah padha awakmu mlaku haji karo umrah, nglampahi haji karo umrah. Jamaah. Ya wajar masalahe mau as-salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajat. Wa ma yahrusulan ora ambisi ala salatil jamaati ing atase salat jamaah ila rajulun kejaba wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabbahu kang temen-temen demen ing mukmin sinten Allah Gusti Allah. Nek awake dhewe ambisi salat jamaah insyaallah kita didemeni karo pangeran. Ambisi. Jadi jenenge ambisi kuwi ya semangat. Urung adan, urung waktu masuk salat kita wis wudu dhisik. Kita masuk masjid i'tikaf, madhep kiblat nawaitul i'tikafa sunatalillahi taala. Wi ambisi. Nah, barang siapa yang ambisi untuk salat jamaah, ya, maka orang itu akan didemeni oleh Allah, akan dicintai oleh Allah. Lah kalau dicintai oleh Allah, ya kita meminta apapun pasti akan dikasih oleh Allah. Dan kita menjadi umat yang bertakwa kepada Allah. Pamaya zadulan ora gething via ing dalam salat jamaah ila munafikun kejaba wong munafik. Qad abdahu kang teman-teman bendu ing munafik sinten Allah Gusti Allah. Lah nek wong sing gething karo salat jamaah kuwi enggak lain enggak bukan adalah orang yang munafik. Gusti Allah jengkel karo wong sing gething karo jamaah. Lah salat dhewe karo salat jamaah padha wae. Sing penting niate. Nah kuwi berarti ya wong munafik nek kon kita pikir. Salat jamaah kuwi perlu direksa. Makanya orang-orang alim, orang-orang khas itu dulu ketika masa-masa riyadhah itu kalau misalkan dia terlambat salat jamaah pada waktunya, dia ngajak kawannya, "Ayo salat jamaah neh karo aku." Enggak apa-apa. Karena untuk menjaga keistiqomahan salat jamaah. Itu kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah pahalanya seperti kita melakukan ibadah haji dan umrah. Ambisi, jadi ambisi untuk sholat jamaah. Makanya ada sebuah kaifiah itu wajahnya manusia nanti ketika dibangkitkan di alam kubur itu bermacam-macam. Ada yang wajahnya itu seperti matahari mencorong kayak matahari. Bersinar. Nah, kalau wajahnya bersinar, ada yang wajahnya seperti rembulan. Jadi rembulan ini padangnya enggak sepadang matahari. Ada yang kayak ublik. Ya ublik iki pas nggon petengan enek ublik ya padang tapi enggak iso madangi kong dindi, gen madangi sakmono sekitare kono. Enek sing wajahe peteng dedet. Jan weteng. Black sweet. Hitam manis. Mending nek hitam manis iki hitam kelam. Jadi wajah manusia kuwi macam-macam. Nah, waktu itu sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, wajahnya yang kayak matahari itu siapa?" Kemudian Rasul menjawab, wajah mereka yang seperti matahari itu adalah mereka yang belum mendengar azan sudah bergegas-gegas ambil air wudu, kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia i'tikaf, kemudian dia mendengarkan azan di masjid, kemudian ikut salat jamaah di masjid. Dan itu dilakukan secara kontinu. Nanti wajahnya mereka seperti matahari, mencorong, terang. Nah, kalau wajahnya yang seperti rembulan, wajah yang seperti rembulan itu ketika dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia bergegas-gegas langsung ambil air wudu, kemudian masuk ke masjid. Setelah masuk ke masjid dia ikut sholat berjamaah. Karena sing wajahe jenenge kaya ublik mau, kadang jamaah kadang ora. Kuwi kelas awake dhewe kuwi. Kelas kita. Kadang jamaah nek gak memeng gak jamaah, nek lagi memeng gak jamaah. Kuwi engko kaya ublik. Sik mending enek cahaya titik lah.
Nah, mereka yang wajahnya gelap itu mereka apa? Mereka yang tidak kena, yang wajahnya tidak pernah kena air wudhu sama sekali. Naudzubillahi min dzalik. Jadi itulah keutamaan dari sholat jamaah dan menjaga sholat 5 waktu. Oleh sebab itu kami pesan pada semua santri-santri yang lagi di rumah masing-masing, jaga sholat kita. Karena kewajiban kita sudah tahu bahwa yang namanya sholat, kemudian zakat, puasa Ramadan, itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Bahkan sholat ini saking pentingnya sholat, itu kita tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Bahkan ada aturan dalam fikih. Gimana kalau kita sakit? Kalau kita nggak bisa sambil berdiri ya sambil duduk. Kalau kita sambil duduk nggak bisa, kita sambil berbaring. Kalau sambil berbaring kita nggak bisa, ya dengan isyarat, sambil berbaring dengan isyarat, dan seterusnya. Itu artinya apa? Memang sholat itu sama sekali nggak bisa ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kalau kita meninggalkan, yang boleh meninggalkan sholat itu adalah orang yang sudah meninggal. Nah, boleh, bukan boleh, memang nggak lagi diwajibkan. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya dan hebatnya sholat dan sholat jamaah. Oleh sebab itu saya pesan pada santri-santri yang ada di rumah, jaga sholat 5 waktunya. Terlebih-lebih ketika kita bisa sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Jangan sampai meninggalkan sholat. Syukur-syukur dengan sholat jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun bi asrari khabirun bi hajati sami'un basyirun bil qulubi wa mahawa bismika arjumika naila matalibi bi jahika fal amdadu jam'an tasarruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.